pemberitaan kemarin Bang Daus menyampaikan soal rujuk itu tidak benar semuanya. Ya, jadi hari ini kita sudah melakukan serangkaian pembuktian dari kita. Seperti yang kami sampaikan dari sebelumnya, apa yang kita dalilkan, kita buktikan hari ini. Salah satunya adalah buku pernikahan itu sudah pasti, dan yang terpenting yang kami sampaikan di sini adalah perjanjian dari ibunya siapa? Al-Fatih. Ibunya Al ini yang menyerahkan kepada keluarga Daus Mini, yaitu diserahkan kepada Daus dan Selvi. Artinya apa? Saat ibunya ini menyerahkan kepada pasangan suami istri Daus dan Selvi, berarti Daus ini adalah bapaknya dan Selvi adalah ibunya. Terkecuali anak ini kembali kepada ibu kandungnya. Kalau anak ini tidak kembali ke ibu kandungnya, maka ibunya adalah Selvi dan bapaknya adalah Daus. Kita tidak bisa memisahkan itu. Kita tidak bisa memungkiri itu karena ini fakta. Ini adalah produk hukum perjanjian yang dibikin antara ibunya anak itu, ibunya Al ini, kepada pasangan suami istri Daus dan Selvi. Kita tidak bisa menghindar dari situ. Selvi pun mengakui Al adalah bapaknya, walaupun itu bukan bapak biologisnya. Begitu juga Selvi, ibu walaupun bukan ibu biologisnya. Ini yang tetap Selvi perjuangkan sampai kapanpun, kecuali anak itu kembali kepada ibunya. Saat anak itu tidak kembali kepada ibunya, bapaknya kan Daus, terus ibunya siapa? Selvi kan. Artinya kalau anak itu belum 12 tahun, maka hukum memerintahkan kembalikan kepada dirawat atau diasuh, dibesarkan oleh ibunya. Ya, ibunya di sini adalah Selvi dari bapaknya Daus. Bang, kan dari kemarin aku kayak menggebu-gebu atau selalu berbicara tentang soal anak. Apakah sampai saat ini belum ada titik terangnya gitu, Bang? Belum ada komunikasi juga antara dari pihak Selvi sama pihaknya Bang Daus buat obrolin baik-baik soal anak gitu? Ya, selama pihak Daus ini tidak memberikan kesempatan kepada Selvi, seorang ibu tetap memperjuangkan anaknya. Pertanyaannya adalah, ibu mana yang tidak mau memperjuangkan anaknya? Tidak akan ada di dunia ini. Akan setimpal bagi seorang ibu memperjuangkan apapun demi anaknya. Seperti sama dengan ibu-ibu kita. Ibu kandungnya, ibu kandungnya kemana? Kan nggak ada. Sudah menyerahkan, buktinya ada. Itu perjanjian, sudah ditandatangani oleh kedua pihak. Gitu. Nah, disinilah jeritan ibu tadi untuk memperjuangkan anak yang walaupun pihak mereka atau pihak-pihak lain mengatakan ini adalah memperjuangkan pepesan kosong. Ini hal yang tidak masuk akal. Semua ibu di dunia ini tidak akan masuk akal untuk mendapatkan pelukan anaknya lagi. Intinya begitu. Dan lain-lain, nanti Selvi akan menyampaikan sesuatu, begitu juga bapaknya akan menyampaikan sesuatu, nanti tambahan dari rekan saya Ferdi. Silakan Fer. Ya, yang pemberitaan kemarin Bang Daus menyampaikan soal rujuk itu tidak benar semuanya. Saya tegaskan itu tidak benar karena saya sama Bang Daus ini memang sudah tidak ada komunikasi sama sekali, dan saya bisa komunikasi sama Bang Daus itu melalui kakak angkatnya Bang Daus, yaitu Mami Ratu itu. Yang menghubungi Selvi duluan apa Mami Ratu? Mami Ratu yang menghubungi Daus duluan karena memang itu enggak yang menghubungi untuk ketemu Selvi ini. Selvi yang bilang ke Mami Ratu untuk pengen ketemu atau Mami Ratu yang pengen ketemu? Mami Ratu yang nyamperin saya. Bilang apa dia? Ya saya telepon Bang Daus ya, video call sama kamu. Ya udah, akhirnya di video call lah sama Mami Ratu ini. Apa yang dibicarakan? Tentang ya rumah tangga, tentang kerujukan jauh banget. Memang ini udah prosesnya udah mengarah kemana-mana. Kalau untuk masalah rujuk nggak ada.
Kak, kan ini prosesnya tadi yang kakak bilang udah kemana-mana dan memakan waktu yang lama. Apa sih yang membuat ini sampai dari sebelum bulan puasa sampai sekarang mungkin tidak ada konsisten dari kedua belah pihak untuk mengulur waktu, sama-sama mengulur waktu atau gimana? Ya tadinya saya memang agak kasihan ya gitu sama Bang Daus ini. Cuman saya pikir lagi ya, saya sepakat ke prinsip awal. Saya tidak mencabut gugatan ini dan sepakat untuk melanjutkan persidangan selanjutnya. Ada dulu ya. Kak, bisa diperjelas lagi kan tadi karena kasihan. Itu kasihan karena apa? Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya karena kasihan juga, dan dalam perselingkuhan kenapa saya cabut, saya kasihan sama Bang Daus, saya cabutlah perselingkuhan ini gitu. Dan ini ada dorongan juga dari Mami Ratu. Bukti perselingkuhan berarti sudah di tangan kakak gitu. Kalau sudah mencabut berarti bukti itu udah ada di tangan. Apa gimana? Apa cuman baru mendengar dari omongan-omongan orang kalau ada pemberitaan kalau Bang Daus selingkuh atau gimana? Ada bukti dan saksi. Akan Jadi kan jadikan SLV kan jadi rugikan. Netizen bilangnya jadi nggak serius menganggapnya. Jadi gini, saya bantu menjelaskan lagi. Saya menjelaskan seperti yang Selfie tadi jelaskan bahwa Mami Ratu itu menghubungi Selfie ya, menghubungi Selfie untuk ketemu. Obrolannya adalah satu masalah apa? Rumah tangga, rujuk sama perselingkuhan. perselingkuhan. Jadi yang meminta untuk mencabut itu salah satunya kalau menurut Selfie ini Mami Ratu ya. Mami Ratu minta ke Selfie untuk dicabut. Nah, Selfie ini kasihan, masih menghargai. Artinya kurang apa Selfie ini kepada Daus? Itu loh. Nah, Selfie pun bilang ke saya, Bang, Mami Ratu mau ketemu dan obrolannya begini segala macam. Sampai yang telepon itu yang disampaikan oleh Daus itu memang bukan Daus, tapi itu Mami Ratu. Nomornya Mami Ratu. Mami Ratu Melalui yang Mami mana? Ratu. Ya jadi yang video call melalui dari Mami Ratu ini nomornya, Bang. Nah, jadi itu nomornya si Ratu itu, Bukan nomor pribadi bukan saya. nomornya Selfie. Jadi mungkin nih si Ratu itu datang ke Selfie untuk menawarkan rujuk. Itu. Kedua, masalah perselingkuhan, sehingga apa yang disampaikan sebelumnya Selfie itu mencabut. Selfie itu memang mencabut. Dan itu salah satu bentuk Selfie memaafkan. Karena Selfie ini sudah pisah dengan Daus walaupun belum ketok palu, sehingga ya udahlah, bentuk memaafkannya adalah saya tidak akan menuduh lagi Daus ini untuk berselingkuh. Itu artinya kan masih baik. Bukan berarti Daus ini harus mengatakan ini itu segala macam, Selfie minta Daus rujuk gitu, seolah-olah Selfie yang minta. Terus ada perkataan hal-hal yang memang tidak seharusnya disampaikan, yang memang itu masih suami istri, boleh kan kita berhubungan. Dan faktanya memang masih suami istri kok. Hal-hal seperti itu kan nggak usah disampaikan. Dari dulu yang menyampaikan seolah-olah Selfie yang membuka aib. Sekarang siapa? Pertama Daus membuka anaknya itu adalah bukan anak kandung. Itu dari pihak sana kok. Selfie menutupin karena kasihan Daus tadinya. Takut dianggap Daus tidak bisa bukan membuat anak, ya, takutnya Daus ini tidak bisa untuk memberikan keturunan, sehingga ditutupinlah sama Selfie kalau Al ini adalah anak dari orang lain. Tapi mereka ngebongkar, sama seperti sekarang.
komunikasi yang memang seharusnya ditutup, padahal itu Mami Ratu itu yang membuka komunikasi itu kan seharusnya tidak harus disampaikan. Jangan memicu konflik lah. Kalau misalnya dia tidak siap dengan konflik yang dia ciptakan. Itu lanjut Sel. Ya, yang diomongkan sama kuasa hukum itu benar semua. Pak Selvi, mungkin mencapai perselingkuhan itu ya, justru malah sekarang pihak Bang Daus yang sebut kalau mungkin ada tanggapannya seperti apa? Saya kan udah jelasin semua. Itu saya cuman karena kasihan aja sama Bang Daus tuh. Makanya saya cabut lah perselingkuhan ini gitu. Tapi Gak ada embel-embel lain. sekarang gantian. Pihak Selfie yang Daus dibilang yang- selingkuh. Ya itu silahkan, biarlah mereka membuktikan nanti seperti apa. Ini kan yang jelas, itikat baik dari kita tetap dikedepankan. Adab tadi, dari awal kita mengedepankan adab. Selfie mencabut itu karena kasihan Daus. Kan begitu. Walaupun pada kenyataannya, mungkin nanti dijelaskan sama bapaknya, Daus ini pernah minta maaf kepada Selfie dan keluarganya segala macam terkait itu. Tapi itu dicabut, tuduhan-tuduhan Selfie terhadap perselingkuhan dicabut. Terlepas dia sekarang menyampaikan itu kan hak, silahkan aja. Pada prinsipnya kan hukum ini siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan, itu aja. Tapi kesel nggak sih saat selfie ini berhenti untuk mencabut tuntutan selingkuh tapi malah dibalik seperti itu? Ya pastinya kecewa lah. Bapaknya menyampaikan Pak ada yang sampaikan mungkin Pak? Sampaikan apa Bang? terkait apa aja? Kan belum ditanya. Nunggu ditanya gitu. Oh, nunggu ditanya. Sampaikan aja apa yang mau disampaikan. Ya mungkin sikap Daus selama ini tadi kan bilang katanya udah minta maaf, berarti benar Pak soal kata Daus selingkuh minta maaf sama Bapak, itu benar nggak sih Pak? Benar, kalau dia selingkuh memang nggak bohong itu. Kejadiannya juga istri saya lagi ada di rumah Daus dan saya lagi ada di Bekasi. Daus nelfon saya minta maaf, nangis Daus hilap gitu, maafin Daus ya gitu. Sampai saya marah-marah itu, saya bilang ini gimana nih, mau diambil apa dianterin anak saya nih, saya bilang gitu. Tapi dia nangis, udah dia pokoknya nangis aja udah, sesungguhkan. Berarti by phone ya Pak? Udah via telepon ya, tidak langsung ya? Kagak, yang ketemu langsung istri saya. Tidak. Ada lagi Pak? Nggak bisa. Dan yang kalau yang masalah rumah yang saya bilang tempatin itu bukan rumah yang di Depok ya, itu rumah yang di Bekasi. Kalau yang di Depok mah memang itu rumah Daus pribadi, rumah dia gitu. Bapak ceritakan aja dari awal. Iya, Rumah itu gimana? saya dikasih tempat tinggal sama Daus di Bekasi, ya kan? Ya saya tempatin dong. Saya pikir itu kan rumah Daus, ternyata itu rumah kontrakan. Nah setelah saya tahu itu rumah kontrakan ya saya tinggalin aja rumahnya. Saya tinggal pergi, itu aja. Pak kalau boleh tahu sejak kapan sih hubungan Bapak kepalaparannya dengan Daus? Sejak awal benar emang. Dari pertama kali. Apakah Bapak awalnya tidak menyetujui itu ya Pak? Udah, emang tidak menyetujui, kan udah dibilangin kemarin juga di media. Tapi setelah melihat gini akhirnya seperti apa Pak? Apakah merasa kecewa dengan selfie tetap nggak dengar dengan Bapak seperti apa Pak? Gimana ya? Setelah akhirnya kayak gini kan Bapak nggak menyetujui kan awalnya kan? Tapi tetap ingin dengan Daus. Ya kan anak saya yang kekeh kan, dia katanya dia ngejalanin rumah tangga gini. Ya udah, kita orang tua ya udah, apalagi anak atu-atunya. Udah, mau nggak mau ya kita restuin. Mas Selvi, ini kan mungkin ada 3 gugatan dari Mas Selvi, salah satunya selingkuh itu kan dicabut ya, dan selanjutnya ada sisa 2 yang ada sama yang anak. Nah, itu kelanjutannya gimana Mas Selvi? Selanjutnya kita tetap jalankan masalah hak asuh ya Bang. Bang Acong sendiri kan hari ini pemberian bukti kepada
tadi dari pihak sana mengatakan bukti-bukti yang diberikan itu tidak mendukung katanya dari gugatan selfie. Ada tanggapan dari Bapak? Itu kan penilaian. Kami pun, mereka kan belum kan. Yang menentukan kan hakim nanti. Yang menentukan, kalau dia mengatakan, pihak lawan mengatakan bahwa bukti yang kami serahkan itu tidak mendukung, itu melebihi kewenangannya. Itu mendahului hakim. Yang berhak menilai itu adalah hakim. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh pengacaranya itu hanya pengacaranya boleh menghadirkan saksi dan bukti atau menolak, bukan menilai. Kalau mau menolak karena menurut dia tidak, ini silahkan. Kalau menolak, kalau misalnya dia menyampaikan ini tidak ada hubungannya atau tidak mendukung, itu melebihi kewenangannya. Yang jelas apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita dalilkan. Tinggal kita melihat bukti-bukti dari mereka ini. Mereka mendalilkan apa saja nih, kita nanti lihat. Kan begitu. Kita tadi menyerahkan bukti, pertama buku nikah. Karena kita minta untuk bercerai. Saat kita minta bercerai, berarti pernah menikah. Buktinya adalah buku nikah. Nggak mendukung seperti apa? Penggugat selfie selaku istri dari Dausmini, ada KTP yang kita lampirkan. Apanya tidak mendukung? Di sini kita hak asuh anak tadi. Karena saat anak itu tidak kembali ke ibunya, bapaknya Daus dan ibunya siapa? Kan selfie. Kita berikan buktinya. Apa buktinya? Perjanjian dari ibu anak itu terhadap keluarga selfie, yaitu Dausmini dan selfie. Mana enggak mendukungnya? Gitu. Jangan kita mengomentari melebihi dari kewenangan kita gitu kan. Kita tetap ada di kita. Dan sampai hari ini pun kita tetap hargain dari mereka. Gitu, karena kita menyangkut dengan kepentingan orang lain. Profesi pengacara ini ada kewenangan tersendiri, tidak bisa menilai bukti-bukti orang lain. Gitu aja. Kak Selfie, ini kan Daus jarang datang, ini gimana Kak Selfie? Apakah memang harapannya pengen datang gitu, mungkin bertemu di sidang atau gimana Kak Selfie? Tadinya berharap tuh Bang Daus hadir dan membawa Al, tapi ternyata nggak hadir juga. Sidang kemarin juga dia nggak hadir dan tidak membawa Al. Dan sidang sekarang pun dia nggak hadir juga. Kenapa pengennya bawa Al tuh? Kenapa memang udah kangen banget? Ya karena kan memang ada omongan juga dari pihak sana. Nanti menentukan di pengadilan. Ini udah sidang berapa ya? Ketiga ya, Pak? Enggak, kata-katanya ketemu di pengadilan. Iya, dia bilang gitu. Nanti sama Al boleh ketemu tapi di pengadilan. Tapi pada akhirnya nggak ada. Hari ini tuh yang datang selfie, bapaknya dan ibunya selfie ada di mobil itu. Mereka ini nungguin Daus datang ke sini. Gitu. Pertama, karena pengen ketemu dengan anak dan cucunya lah, mereka orang ini. Terus kedua, bapaknya ini karena ada obrolan-obrolan yang menurut bapaknya tidak benar yang disampaikan oleh Dausmini ini, bapaknya menunggu langsung nih. Ini bukan kita selaku kuasa hukum, ini inisiatif bapaknya. Pengen ketemu Daus. Dia menunggu Daus di pengadilan. Mungkin tidak hanya hari ini aja. Dia menunggu. Entah apa yang mau bapaknya selfie ini sampaikan kepada Daus, saya pun tidak mau menanyakan itu. Karena tadi itu bukan kewenangan saya dan bukan wilayah saya. Mungkin Pak yang disampaikan Pak, pada waktu ketemu nanti. Nanti aja lihat aja ketemu. Dia kecewa mungkin Pak nggak datang atau gimana? Ya, pengennya sih datang bawa cucu saya aja gitu tadi mah. Pengen lihat cucu, bukan lihat Daus. Mau lihat cucu doang. Ya. Kulihat Daus mah enggak. Udah itu aja. Bang Acong, ini kan agenda selanjutnya akan ada pemeriksaan saksi-saksi dari Bang Acong. Bukti dulu dari mereka. Kita kan sudah membuktikan. Tinggal mereka buktikan. Apa bukti-bukti mereka, kita tunggu. Baru setelah pembuktian ini saksi. Kita pun menyiapkan beberapa saksi tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini. Yang sekali lagi yang ada hubungannya dengan apa yang kita dalilkan. Saksi-saksi yang kita siapkan. Tanggal 4 minggu depan ini sudah sidang lagi, pembuktian dari mereka.
Baru biasanya seminggu setelah itu saksi. Sudah menyiapkan saksi berarti. Saksi. Sudah menyiapkan saksi. Coba Tamin jelaskan. Sekalian di tanggal 4 semua, saksi sama bukti nanti. Oke. Saksi dari pihak selfie pun udah ada, udah disiapkan. Udah ada. Jadi kita ya kita nggak perlu nggak dalam kapasitas untuk menilai ya, sekali lagi kita juga tadi udah lampirkan kok kalau anak itu punya bukti tanda lahir gitu loh. Kalau anak ya tanda kelahiran dari rumah sakit ya, yang mana di situ mencantumkan nama orang tua kandungnya gitu kan. Itu untuk menguatkan dalil kita juga. Jadi kita nggak melebar kemana-mana gitu loh. Termasuk soal perselingkuhan udahlah gitu kan. Kita udah selesai, udah merasa nggak perlu diperpanjang karena kasihan gitu loh. Kalau misalnya dia udah nangis-nangis juga kok udah minta maaf gitu, kenapa kok sekarang kayak jadi kayak gagah-gagahan gitu ya, kayak belaga gitu. Mentang-mentang ditarik jadi kayak Mentang-mentang bangga ditarik dia. gitu. Padahal mah benar selingkuh betul. Dia bapaknya Ditarik yang senang nggak dia, masa menang. Padahal kita masih ada rasa kasihan, rasa iba gimana gitu ya, masih menghormatin keluarganya. Tapi dia merasa bangga, merasa hebat. Nah, Mbak Selvi, itu kan sudah Mbak Selvi coba untuk tutupin masalah perselingkuhan, tapi baru kemarin ini malah menuding Mbak Selvi yang gimana menyikapi hal tersebut itu, Mas? Ferdi aja. Tadi udah dijelasin, mungkin nggak ada yang harus dibahas lagi soal perselingkuhan ya, memang karena kesian aja gitu, kedepannya saya juga kesian sama Al juga, itu aja, nggak banyak. Tapi bisa dibuktikan aja ya, yang mana perselingkuhan itu kayak gimana sih yang menurut mereka perselingkuhan gitu ya. Soalnya maknanya itu kan harus jelas, konkret gitu ya. Kalau mereka meragukan bukti kita, berarti bukti mereka harus lebih kuat dong gitu kan. Mereka bicara perselingkuhan gitu. Orang selingkuh ngapain gitu kan? Kalau misalnya main catur doang berdua, emang selingkuh? Kan enggak gitu kan? Gitu aja. Pak, Bapak percaya nggak Pak kalau Selvi selingkuh terhadap Bang Daus? Enggak. Saya tahu anak saya kok. Sama nikah sama Daus aja dia nggak pernah kayapan kemana-mana, nggak pernah. Kayak jangan jauh-jauh, jangan-jangan dia sering keluar rumah gak ini aja pas mau rencana gugat perceraian di keluar rumah.